Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus hadir di dunia ini untuk mewartakan Injil. Kalau kita biasanya ya Injil itu berupa buku ya. Injil, buku. Tetapi pertama kali yang dimaksud Injil itu kabar sukacita, kabar gembira. Kita semua ingin bergembira, ingin berbahagia, ingin bersukacita. Tujuan hidup kita kan demikian. Dan banyak jalan ke sana, banyak jalan menuju ke kebahagiaan itu. Dan kita tinggal memilih. Saya sangat senang kalau cita-citaku yang sederhana apa, punya rumah. Nah, setelah itu saya gembira, sukacita udah punya rumah. Tetapi setelah itu saya alami, kok hanya seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun ya. Setelah itu ya biasa, hambar lagi. Saya besok akan gembira, bahagia kalau lulus sekolah, kuliah. Ya setelah lulus ya, gembira. Tapi ya sebentar. Dan ya Bapak Ibu mengalami sendiri, aku gembira kalau sudah mendapatkan ini. Besok kalau sudah berkeluarga, punya anak, lo sukses ini. Tetapi kan ternyata setelah itu ya hanya sebentar saja. Yesus hadir supaya kebahagiaan kita itu langgeng, tidak hanya sebentar. Sebentar ku alami, sebentar pergi. Sukacita Yesus yang diberikan itu supaya ajak menetap di dalam diri kita. Maka pilihlah. Ya kita sudah memilih. Pilihlah jalan kebahagiaanku ya jalan Yesus itu. Imitatio Christi, mengikuti Yesus itu. Tidak mengikuti aku bahagia hari ini kalau bisa ke mall, jalan ya ke mall, ya di sana ya senang sebentar makan yang kesukaanku, setelah itu ya kok biasa ya. Tapi kalau mengikuti Yesus kan senang. Besok Minggu kebahagiaanku kalau bisa nggak usah ke gereja, tapi naik sepeda. Zaman sekarang itu kadangkala lucu ya. Dulu saya ingin naik sepeda, karena tidak punya sepeda. Kalau punya sepeda saya senang, dijualkan ayam di kampung, punya sepeda. Setelah punya sepeda, mereka punya dilepas. Mereka punya kelompok motor, Honda, Yamaha. Akhirnya sepeda saya jual biar saya bisa naik sepeda motor. Mereka beli mobil. Waduh, akhirnya saya nggak ingin beli mobil. Sepeda motor saya jual, saya jual yang lain, punya mobil. Setelah saya punya mobil, mereka ganti sepeda lagi sekarang. Akhirnya, waduh, bingung nggak bisa. Ini sekarang kan kita hobinya naik sepeda lagi toh, meskipun punya mobil. Ini sebentar gitu. Tetapi Yesus, saya pada waktu ikut kelompok itu senang, tapi Yesus sukacitanya abadi langgeng. Ya pegang Yesus itu. Itu yang namanya kabar sukacita. Dan kalau kita sukacita, gembira, ya kita kan kehadiran kita membuat gembira orang lain. Itu Injil. Dan contoh Injil, kabar sukacita yang bisa kita lihat, bisa kita sentuh, ya Tuhan Yesus sendiri itu. Tuhan Yesus itu mengajar, menyembuhkan orang yang sakit, yang buta bisa melihat, yang sakit bisa sembuh, yang mati bisa hidup. Itu kan memberi sukacita. Cobi Bapak Ibu yang sakit terus sembuh kan gembira. Apalagi Bapak Ibu yang punya beban berat, Yesus, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Kan gembira, Yesus ngangkat bebanku.
aku buta, aku terus disembuhkan Yesus saat itu ya, kan gembira. Di dalam diri Yesus itu kabar sukacita, Injil yang hidup. Para murid menulis riwayat hidup Yesus, maka disebut Injil. Ini jadi kabar sukacita. Hendaknya Bapak Ibu saudara-saudariku menjadi kabar sukacita di mana Anda hadir. Ora menek jejer koncone mengeluh. Iki tanggal tua utangku akeh rungso nyaur. Akhirnya tanggane ya terpengaruh. Jadi kabar menggerutu, kabar ini. Wah, aku loro tuh. Ada ya. Apa ya akhirnya kehadiran Anda kayak manuk guwek, burung hantu yang pendelik membuat yang lain juga kayak wong kademen itu kan enggak sukacita gembira. Ya keadaan ya kita sukacita gembira karena ya apa? Dengan Tuhan menyertai kita, Tuhan yang Injil itu yang hidup memberi sukacita. Di mana Tuhan Yesus hadir, di situ ada sukacita. Sukacita bukan ini ya bagus juga ya gembira, nyanyi-nyanyian, puji-pujian. Tetapi yang lebih dalam itu sukacita kegembiraan yang apa ya? Yang penuh. Penuh supaya aku menjadi manusia yang utuh. Aku buta bisa melihat. Yesus kan begitu. Aku sakit bisa sembuh. Terus tadi apa lagi? Menyembuhkan banyak orang sakit. Itu membuat aku sukacita karena hidupku penuh. Gloria Dei vivans homo, itu manusia yang hidup penuh itu memuliakan Tuhan. Jadi hidup yang penuh. Nah, kehadiran Anda demikian. Coba bisa membuat bahagia orang lain. Orang lain membutuhkan apa? Misalnya miskin, ekonominya susah, ya aku beri. Kalau aku punya rezeki banyak, aku beri. Mereka sakit ya supaya aku beri kesembuhan. Apa? Mereka bodoh. Ya aku beri ilmu, nah, maka gereja ada sekolah-sekolah, ada rumah sakit. Ku beri apa yang ku punya. Itu jadi apa kita memberi apa yang kita punya supaya mereka sukacita yang utuh. Lalu saudara-saudariku, supaya kita sukacita, gembira, Yesus tadi hatiku tergerak oleh belas kasihan melihat banyak orang yang keleleran itu ya seperti Anda tadi belum sarapan terus ikut pujian di sini ya berjaga dan berdoa nih mengelola aku karena ngelih ya lapar jadi lapar ya meskipun baru apa Bu berdoa dan berjaga tapi deklak-dekluk dereng sarapan Romo kadang-kadang begitu. Itu apa? Hatiku tergerak artinya menyangkut hati. Memang aku mengenal Yesus ya lewat pengetahuan Yesus lahir di mana, ibunya siapa, bapaknya siapa, dan dia wafat karena apa, Paskah lahir di mana, itu pengetahuan. Dan orang Katolik juga banyak orang hanya bicara tentang Yesus itu. Seperti dosen kalau ngajar. Bicara tentang matematika, bicara tentang ini. Kadang-kala tidak menyangkut hatinya. Dan saya sering berjumpa dengan, ya maaf ya guru-guru. Yang penting aku ngajar Romo, nunggu satu jam rampung suwi. Yang penting aku ngajar, gue itu gajian. Nah, itu kan hanya pikirannya. Dan kita lelah menjadi Katolik karena pengetahuan kita saja yang menyangkut itu. Kan pikiran sering capek, tidak menyangkut hati. Nah, maka kita mohon seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus capek mengajar dari desa, kota, capek dia berkeliling terus menerus. Tetapi melihat banyak domba yang tak ada gembala, dia kasihan, semangat lagi. Nah, demikian juga ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudariku,
Mari kita dengan Tuhan itu menyangkut hatiku. Kalau menyangkut hatiku, saya akan bersukacita. Coba yang pelajar, yang mahasiswa, kalau belajar dengan hati, tak cintai itu pelajaran kuliah itu, saya akan senang dan itu akan menjadi milikku dan akan lancar. Saya dapat nilai bagus. Karena menyangkut hatiku. Tetapi kalau dipikirkan terus ya memang perlu ya dipikirkan sambil umi. Akhirnya ulangan nilainya jelek. Lalu stres. Sekolah ya nggak bersemangat. Ya seperti Bapak Ibu kalau bekerja tidak dengan hati ya. Memasak untuk istri atau suaminya. Sekarang kan suami juga banyak yang pintar masak, bahkan lebih enak daripada istrinya. Istri, suami masak, tetapi tidak dengan hati, keperang, ini ngomel, ini mesti masakannya tidak enak. Gosong atau goreng tahu, separuh putih, separuh hitam, atau apa. Apalagi ibu-ibu ikut doa apa di sini? Senakel berdoa rosario ya padahal goreng tahu tempe lali buah kosong kabeh. Padahal ming tuku papat tahu tempe rano liyane. Suaminya anaknya pulang marah-marah. Padahal aku tak sambi sembahyang. Bagus toh? Sembahyang mau Maria penurun lali goreng tempe tahu. Nah, itu juga tidak dengan hati. Hati itu sepenuh aku nek masak ya, masak. Mikirkan fokus di situ. Nah, ini jangan sana setengah sini, setengah sana, setengah. Nah, itu menyangkut hati. Semua kalau tanpa hati itu kita hidupnya ya jalannya kurang sukacita, kurang bisa menari-nari, gembira. Ini juga dalam hal apa saja tugas sederhana kalau dilaksanakan dengan hati ya senang. Tugas berat ayo kalau dengan hati jadi ringan. Peluklah itu maksud saya begitu. Jangan meluk kepalanya. Coba Bapak Ibu peluk apa meluk bojone ndase bojone sing kayak gitu kan enggak. Tapi kan hati sejajar. Senang, bahagia itu. Jadi peluklah apa? Imanku, Tuhanku, Yesusku dan itu ya itu di kepercayaan tapi ya tugasku yang baik di sini. Apa saja itu kelelahan yang menyangkut tubuhku semua itu akan mencair, akan hilang dan aku akan bersemangat lagi. Akan bersemangat lagi. Tergeraklah hatinya dan Yesus kan murah hati. Jangan dipikir ini. Nah, kadangkala kalau kita pikir, kadangkala kita terus ragu-ragu dan ragu-ragu akhirnya kita nggak mengerjakan dan capek mengerjakan kalau kita laksanakan. Itu saya alami dalam pelayanan saya kalau ini tapi kalau sudah saya bisa gitu meskipun capek, meskipun tengah malam, meskipun sebetulnya saya belum siap tapi Romo ini Romo lain nggak bisa saya bisa itu nggak usah dipikirkan. Romo ada yang mau minta uang kasihan sekali tak pikirin dhisik ketemu rasida. Tapi rumahnya mana ini? Oh iya saya punya uang 5.000 nanti naik call sampai sana minta paroki Romo laksan. Oh nggih Romo kasih 5.000 saya suruh naik cari gereja lain lagi. Nah, itu maka Bapak Ibu tergeraklah hati itu asalkan kita dengan Tuhan dan membantu. Memang pikiran penting tetapi ya pikiran dengan hati itu membuat hidup kita sukacita dan kita bisa mewartakan Tuhan Yesus Kristus, kabar sukacita Injil itu ya penting ya dengan khotbah seperti saya ini dengan ini. Tetapi dengan hidupku yang sukacita, apalagi zaman ini ya. Tapi ya jangan senyum-senyum nggak ada gunanya jenengan pakai masker. Terus senyum-senyum ya rakyat ya. Tetapi ya dengan ya sukacita, gembira dan saya mantap derek Gusti ya. Ya banyak masalah ya. Saya kemarin juga merenungkan kita sekarang banyak masalah pandemi apa. Saya tidak berdoa supaya pandemi apa itu terus
jauh dari saya, musuh-musuh jauh. Tetapi meskipun saya hidup dekat kepada pandemi corona ini dan banyak orang-orang yang tidak mungkin perasaan kita tidak disukai, tetapi kalau Yesus bersatu denganku, nah kita akan merasa aman, damai. Meskipun banyak musuh di sekitarnya, banyak pandemi di sekitarnya, tapi Tuhan besertaku. Jadi aman. Bukan Tuhan, enyahkanlah musuh-musuhku, enyahkanlah pandemi jauh dariku. Ya itu juga boleh ya, Tuhan suruh ngusir. Tapi kita kan hidup di tengah dunia ini kan banyak cobaan, banyak. Tetapi kalau Tuhan, Engkau bentengku bersamaku, meskipun banyak musuh-musuh, banyak pandemi, aku tetap sukacita. Karena Tuhan kan, kehadiran Tuhan membebaskan aku, memberi sukacita. Maka saudara-saudariku, mari kita hidup ini lama-lama dengan tulus. Tadi disebut kamu menerima dengan cuma-cuma. Cuma-cuma itu gratis. Gratis itu dari gracia. Kita tadi berdoa Salam Maria. Salam Maria penuh rahmat. Santa Maria Gracia plena. Penuh rahmat, plena, plenus, bukan melenus ya, plenus, penuh rahmat. Jadi kita, oh ini gratis, itu artinya rahmat Tuhan memberi rahmat kepada kita itu gratis. Cuma-cuma, maka mari kita kalau sebagai umat Katolik kerjakanlah apa saja, memberi apa saja dengan tulus itu. Kalau dengan tulus nanti Tuhan panenan banyak, panenanku selalu ada berkelimpahan. Kalau dengan tulus, karena Tuhan juga memberi aku dengan cuma-cuma, maka aku beri ya juga dengan cuma-cuma. Jadi tulus. Zaman ini ya orang selalu berpikir untung rugi. Ya itu tidak dengan tulus, tidak gracia, gratis, rahmat. Ya, kita diingatkan, kita mendapat banyak rahmat, anugerah secara cuma-cuma. Maka ulurkanlah tangan pada siapa saja secara cuma-cuma. Apa yang kita punya? Imanku apa ya? Penebusku, penyelamatku, aku sudah ditebus, diselamatkan. Maka aku mau tidak mau harus bahagia, sukacita. Dan ku berikan kepada orang lain. Supaya mereka juga sukacita. Mengapa mereka tidak sukacita? Mungkin karena ekonominya, ya ku bantu supaya mereka sukacita. Mungkin sakit, ya ku kunjungi. Mungkin seperti Yesus mengatakan, aku telanjang, sakit apa aja. Apa yang mereka membuat mereka tidak bahagia, ya ku beri dengan tulus, dengan cuma-cuma. Dan itulah saudara-saudariku, kalau mereka ikut menjadi kelompok kita, menjadi pengikut Yesus yang merasakan diselamatkan, ditebus, nah, panenan banyak, kita akan tinggal memetik. Dan panenan itu selalu ada terus-menerus. Panenan jiwa yang diselamatkan. Panenan jiwa yang diselamatkan. Jadi kehadiranku menyelamatkan orang lain, serentak menyelamatkan diriku sendiri. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, penebusan, penyelamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Semoga langkah-langkah hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, kehadiran kita menjadi sukacita bagi orang lain. Dan hidup kita yang selalu mengalir, memberi dengan tulus apa yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Sehingga Tuhan senantiasa dimuliakan. Amin.